Selamat pagi. Cara mengisi partograf. Ini ada nomor rekam medik sesuai rumah sakitnya. Nyonya, ini nama pasien ya. Anggap Nyonya A, umur 20 tahun, G1, P0A0, di rumah sakit RSPAD, tidak di puskesmas. Ini kalau nomor puskesmas ada sendiri. Tanggal datang ke rumah sakit tanggal 9 Januari 2019, kemudian jam 11.30, alamat Senen Jakarta Pusat, sejak jam 15 ketuban pecah. Ketuban pecah, tidak ketubannya masih utuh. Mulusnya sejak jam 5.30. Ini saat di pemeriksaan ditemukan pas pukul 15.30, ditulis di sini jamnya. Partograf dimulai dari garis waspada 15.30. Dilakukan pemeriksaan, didapatkan kesadaran komus mentis, tekanan darah 100/70 ya, pernapasan 20, kemudian heart rate-nya 87, suhu 36,1, kontraksi uterusnya 3 kali dalam 10 menit. Ini karena dia masih di rentang ini, kita arsir ini selama 25 detik ya, jadi masih dalam tahap sini. DCC 139 ya di sini. Kemudian hasil pemeriksaan dalam porsioluna, pembukaan 4 cm. Pembukaannya di sini 4 cm ya. Kemudian selaput ketuban utuh, tulis U, persentase kepala, penurun kepala 3/5. Penurun kepala 3/5 di sini, penurun kepala. Oke, tidak ada penyusupan, 0. Kemudian pasien terpasang infus dengan cairan RL 520 tetes per menit, ditulis di sini. Kemudian pemeriksaan berikutnya jam 16, jadi tiap kotak ini 15.30, baru ini 16, baru 16.30, 17 begitu ya. Ini 16, pemeriksaan di 16 itu didapatkan kontraksi 3 kali dalam 10 menit, masih dalam tahap sini 30 detik ya, diarsir juga. Kemudian denyut jantungnya 141, nadinya 80. Nih, oke, bulatin pukul 16.30 kontraksi 3 kali dalam 10 menit selama 35 detik, masih begini daerah sini diarsir. Kemudian DCC 140, kemudian nadi 85 di sini, oke. Kemudian pukul 17, kontraksinya 3 kali dalam 10 menit selama 40 detik, masih di sini diarsir. DCC 141 di sini. Kemudian nadi 88 di sini. Pukul 17.30, kontraksi dalam 10 menit selama 45 detik, sudah di selama 45 detik, lebih dari 40 berarti hitam. Ini pukul 17, ini pukul 17.30, 45
DCC-nya 143. 143 di ini. Kemudian nadi 88, nadinya 88 di sekitar sini. Kemudian di pukul 18 kontraksi 3 kali dalam 10 menit dalam 45 detik, sama ya di sini. Kemudian CC-nya 145, nadi 85. Nadi 85 di sini. Kemudian 18.30 pasien mengeluh. 18.30 nih. Pasien mengeluh, mulesnya semakin kuat, wajahnya tampak meringis. Ya, pas pukul 18.30 pasien mengeluh, mulusnya semakin kuat, wajah tampak meringis dan mengatakan tidak tahan nyeri dan ingin meneran. Hasil pemeriksaan tekanan darah 18.30 110/70. Ya, harus menggunakan penggaris ya sebenarnya ya. 10/70. HR-nya 88. R22. Kemudian suhu 36,3. Suhu 36,6. Kontraksi 4 kali dalam 10 menit selama 50 detik nih. Di sini ya. Maaf tadi masih daerah sini pas sampai jam 18 itu masih sekitar sini. Ini di sini sekarang. Kemudian DCC-nya 150. Ini DCC 150. Kemudian pembukaan serviks 7 cm nih ya. Serviks 7 cm kena garis, dan di sini persentase kepala 2/5, berarti di sini tidak ada penyusupan, ketuban masih utuh di sini tulisnya. Kemudian pukul 19 kontraksi kembali. Sini ya, 19 kontraksi kembali 4 kali dalam 10 menit selama 45 detik. DCC-nya 140. DCC 140. Nadi 88. Nadi 88. Kemudian pukul 19.30 kontraksi dalam 4 kali dalam 10 menit selama 45 detik. 45 detik. Sini ya. Kasih 4 kali dalam 45 detik. Ini jam 19.30. 19 ya. Nadinya
DJJ 143 maksudnya nadinya 88. Kemudian pukul 20 kontraksi 4 kali dalam 10 menit selama 45 detik. Pukul 20 sini DJJ 141. Nadi 85. Nadi 85. Kemudian pukul 20.25 pasien mengeluh kontraksi semakin kuat. Pasien tidak kuat ingin meneran kontraksi 3 kali dalam sini ya, 3 kali, jadi 3 kotak. Kalau tadi kan 4 kali sebelumnya, ini 4 kotak dengan kekuatan yang itu 50 detik itu dihitamkan. Oke, DJJ 162. Sini atletnya ibu 85. Red ibu 85. Pembukaan sudah lengkap. Berarti di 10 bukan lengkap, di silang. Presentasi kepala, penyusupan kepala molase berjauhan, kepala janin menonjol di perineum. Pasien dipersiapkan untuk dipimpin meneran. Pasien diposisikan litotomi. Pukul 20.50 bayinya sudah lahir. Oke, di sini sudah pukul 20.50 bayi lahir, bayi perempuan. Pukul 20.50 BB-nya 2,8 kilogram atau 2.800 gram, panjangnya 48 cm, lingkar kepalanya 30 cm, bayi menangis spontan, agar skornya 9 dari 10. Oke, ini jangan lupa dihubungkan, disambung-sambungkan. Kemudian ini digaris, ini pakai penggaris ya seharusnya ya, ini dan ke sini. Kemudian ini sekarang kita mengisi partograf yang lembar kedua. Tanggal persalinannya tanggal 91 ya. Bidan di tempat persalinan rumah sakit, alamat tempat tidak ada rujukan, pendamping saat itu suami tidak
melewati garis waspada ya. Masalah lain tidak ada, penata laksanaan tidak ada, fisionomi tidak ada, tidak diceritakan tadi. Maaf, ini pendamping merujuk, nggak ada rujukan. Pendamping saat persalinan suami, datang dengan suami, gawat janin tidak, distosia bahu tidak, lain tidak ada, tidak ada pelaksanaan lama kala tiganya diisi 15 menit, pemberian oksitoksin ya, 25 menit setelah, 10 menit sesudah persalinan, pemberian ulang tidak, penegangan kali pusat iya, jam waktunya persalinan yang tadi. Ini peregangan tali pusat iya, masa sifundusuteri ya, pasien terlahir lengkap iya, pasien tidak lahir lebih dari tidak, laserasi tidak, jika tidak tentunya uteri tidak, karena terusnya kontraksi ya, jumlah perdarahan sekitar 150 mili, masalah lain tidak ada, berat badan bayi 2800 gram, panjang jadi 48 cm, bayi perempuan, bayi baru lahir baik, normal, tidak mengeringkan, menghangatkan, rasa bagus bayi ya. Tidak ada aspeks ya, cacat bawaan tidak pemberian ASI ya. 10 menit setelah 10 menit setelah bayi lahir. Oke, mengisi pemantauan kala 4 itu 1 jam pertama setiap 15 menit. Jadi ini ada 4 kolom. 1 jam kedua itu per 30 menit. Tekanan darah dipantau, nadinya selalu dipantau, suhu di 1 jam, di 15 menit pertama tinggi fundus uterinya masih daerah pusat, begitu juga dengan 15 menit kedua, terus sampai 1 jam pemantauan 2 jam itu kontraksi, kandung kemih kosong, perdarahannya normal. Demikian cara pengisian partograf. Semoga bermanfaat. Terima kasih.